Saya tanyakan abang, bagaimana caranya saya tuh mantap gitu, jangan sampai dua. Contoh kayak orang Kristen kan tiga, karena orang Islam tapi nggak ada gitu. Nah, bagaimana saya tuh mantep begitu mati masuk surga. Baik. Gitu. Ya, kalau kita mau mati masuk surga itu Islam. Karena kalau Anda mati dalam keadaan Kristen, Anda masuk neraka jahanam. Di mana dalilnya? Quran surat Al-Bainah ayat ke-5 dan 6 saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finnari jahannam khalidina fiha. Ulaikahum sarul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir di antara Kristen dan Yahudi dan orang-orang musyrik pasti mereka masuk neraka jahanam. Ulaikahum sarul bariyah, dan mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa mereka seburuk-buruknya makhluk? Nyembah Yesus, nyembah Roh Kudus, dan menyekutukan Allah. Itu menurut Quran, bukan menurut saya. Ya. Apa kata Allah berikutnya? Sabar dulu, ini saya lagi baca Quran. Tolong lagi baca Quran, jangan diganggu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaikahum khairul bariyah. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang Islam, yang mereka ini adalah sebaik-baiknya makhluk. Apa kata Allah? Ya, jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Baik, artinya apa? Orang-orang yang Islam, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Bertolak belakang dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu kan orang-orang kafir, itu seburuk-buruknya makhluk. Apa kata Allah? Bagi mereka surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Apa kata Allah? Ya, radhiyallahu anhum, Allah ridho, Allah rela kepada mereka, waradu'an, dan mereka pun bersyukur, ridho atas kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Jadi kalau Anda mau masuk surga, tidak ada solusinya kecuali dinul Islam. Karena dinul Islam adalah agama yang benar. Tidak ada debater Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Ngerti Bible, ngerti Ibrani, Yunani, Aramaik, Arabik, bisa baca saya semuanya. Begitu. Jadi kalau Anda mau selamat, kuncinya hanya satu, Islam. Kalau Anda sudah tahu bahwa Islam itulah jalan kebenaran dan hidup, jangan sampai Anda masuk ke rumah ibadah yang banyak berhalanya di sana. Begitu, Bang. Jangan pernah lagi masuk ke rumah ibadah yang agama-agama sesat. Begitu. Tapi paham? Saya ingin, Mbak, ya, jadi kalau abang menyembah Allah gitu ya. Bukan abang, Yesus nyembah Allah, Musa nyembah Allah, semua manusia kalau mau masuk surga nyembah Allah. Bukan saya aja, semuanya. Nabi Musa, Nabi Isa, Yesus, Kristus, ya, semua nyembah Allah. Kalau nyembah Allah berarti nyembah nama dong. Allah itu kan nama. Apa? Yesus nama atau bukan? Nama. Berarti Kristen nyembah nama juga. Tuhannya jadi 4 dong. Nah itulah makanya jadi blunder. Ya, ketika Kristen menyembah Yesus, berarti Yesus nyembah nama, Kristen nyembah nama berarti. Bukan ya, begitu konsepnya. Gini, brother, gini Pak. Allah itu adalah, sabar dulu. Allah itu adalah nama entitas. Contoh, saya mau ke Jakarta, saya tidak tujuan ke nama Jakarta. Jakarta itu adalah nama tempat. Saya dari Kuningan, Jawa Barat naik moge misalnya, amin. Ya Allah, mudah-mudahan bisa beli moge. Saya dari Kuningan naik Ninja HR2, ngong tujuannya ke Jakarta. Kalau Anda pahami, saya mau ke sebuah tulisan, bukan tulisan tujuan saya, kota Jakarta, ibu kota Jakarta, gitu. Jadi kita bukan menyembah nama, kita menyembah entitas. Sabar dulu, Pak. Kita menyembah entitas, dan entitas itu namanya Allah, bukan menyembah nama. Gimana sih? Allah itu kan nama. Jadi wahwa ma'angkum aina kuntum. Di mana engkau di situ, kata Allah kan di dalam Islam. Iya. Ya kan? Inama ya'muru masajid Allah manamila sila yaumil akhir. Orang memakmurkan masjid Allah, orang beriman kepada Allah. Ya kan? Beriman kepada akhir.
Tapi yang saya bingungkan, kenapa orang tuh nggak mau berjemaah gitu sholatnya? Sholat tuh ala waktu ya, sholat tepat waktu. Sekarang banyak nggak tepat waktu. Sholatnya Jumat doang. Anda sholat sebentar dulu. Anda sholat tepat waktu atau tidak? Belum kemantapan. Nah, Anda sholat berjamaah atau tidak? Makanya saya tanyakan Sabar dulu. Ya, Anda sudah membaca ayatnya. Anda sudah protes, kenapa orang Islam tidak sholat tepat waktu, kenapa orang Islam tidak sholat berjamaah lah. Anda kan Muslim, Anda sudah tahu kalau sholat jamaah adalah wajib. Anda sudah tahu kalau sholat tepat waktu itu adalah yang utama. Baca Quran surat 61 ayat ke-2 atau 3 itu, kaburo maktan indallahi ang takuluna ma la taf'alun. Sungguh besar kebencian di sisi Allah Anda mengatakan apa yang tidak Anda perbuat. Kalau Anda sudah tahu solusinya apa, perbuatlah, lakukanlah solusi itu, bukan nyari-nyari kesalahan orang lain, bukan udah tahu ayatnya, udah tahu dalilnya, malah bertanya, kok orang Islam? Makanya Pak, Anda baca, sabar dulu, Anda baca Quran surat Al-Muluk ayat kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi kalau kita mau melakukan perbuatan, kalau kita mau menjadi yang terbaik, jangan ngurusin orang. Oh itu orang enggak. Misalnya gini, sabar Pak. Anda kan bertanya kan? Anda bertanya. Orang enggak sholat, kita enggak sholat. Wah, misalnya enggak sedekah, kita enggak sedekah. Ya kalau kita patokannya adalah orang, berarti kita tidak mencari mardotilah. Sedangkan tujuan kita adalah Allah, mardotilah, mengharap keridhaan Allah. Begitu Pak. Boleh saya tanya? Ya silakan. Jadi maknanya jadi yang saya tanyakan itu kan, ya kan Yesus Kristus. Nih sekarang ke Yesus nih. Oke, sudah beres ya. Sekarang ke Yesus, apa lagi Yesus? Ada Allah, ya kan. Nah sekarang ini Yesus dan Kristus sedang berbuat apa, sedang apa? Allah juga sedang apa dan berbuat apa sekarang? Dari sekarang. Yang ketawa nangis karena kita kan banyak dosa. Iya tahu ya. Yesus Kristus itu adalah hamba Allah, Nabi Allah. Dia berzikir kepada Allah. Kalau kita tanya ya Yesus sedang berzikir kepada Allah. Ya, Sekarang. kenapa? Iya, sedang berzikir kepada Allah dia di langit kedua bersama Yohanes Pembaptis. Sedang mengingat Allah, sedang berzikir kepada Allah. Ya kan? Sedang merindukan menjadi umat Nabi Muhammad. Itu kan ada tuh. Nabi Isa itu sangat rindu menjadi umat Nabi Muhammad. Nanti di akhir zaman dia akan menjadi umat Nabi Muhammad dan dia akan jadi patih kalau dalam pewayangan wayang golek. Maharajanya adalah Al-Mahdi dan Isa Al-Masih jadi anak buah Al-Mahdi, dia akan menjadi panglima perangnya. Presidennya Al-Mahdi, Yesusnya menjadi panglima perang bintang 4. Yang akan membunuh Dajjal. Begitu. Apalagi Kalau Islam kan saya tanyakan tadi itu Presiden juga terjawab. Sekarang Islam, Allah sedang apa dan berbuat apa dan selagi apa gitu. Oke, saya tunjukkan ayatnya. Saya tunjukkan ayatnya ya. Nih, saya tunjukkannya. Allah. Nih. Ya, kalau saya sudah menunjukkan ayatnya, tolong Anda imani ayat itu ya. Insya Allah. Iya. Sekarang ini Bang Islam sudah belum. Coba. Silakan Anda baca. Quran surat Al-Anbiya ayat 23. Apa di sini? Coba dibaca. Saya nggak bisa baca, Bang. Oke, saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan merekalah yang akan ditanyai. Anda beriman gak dengan ayat ini? Apa kata Allah? Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan merekalah yang akan ditanyai. Jadi kalau Anda bertanya perbuatan Allah, Allah bilang, Allah tidak ditanya, tidak bakal ditanya tentang perbuatannya, tetapi Allah lah yang akan bertanya apa yang kamu perbuat. Quran surat Al-Anbiya ayat 23. Jadi kalau Anda berbicara tentang Allah, Allah bilang, kamu nggak usah bertanya tentang apa yang aku perbuat, tapi kamu bertanyalah apa yang sudah kamu perbuat untuk kehidupan akhirat.
apa hakmu, apa kewenanganmu bertanya tentang apa yang Allah perbuat? Yang harusnya kau tanya adalah apa yang sudah kau lakukan untuk kehidupan akhirat. Quran surat Al-Anbiya ayat 23. Anda kalau Islam beriman dengan ayat ini, Allah nyatakan Allah tidak boleh ditanya atas apa yang diperbuatnya, tetapi bertanyalah apa yang sudah kau lakukan untuk kehidupan akhirat nanti. Begitu, brother. Tapi bagaimana ini 70? Nah, katanya tadi mau beriman dengan Quran. Sekarang kok jadi tapi. Bagaimana? Sabar dulu. Kan saya beriman. Sabar dulu. Ucapan Allah, firman Allah yang menciptakan kita aja ada tapinya. Padahal ketika Al-Quran dinyatakan, apa kata Allah? Sami'na wa atokna, bukan sami'na wa unzurna. Ya, kami mendengar tapi kami tidak mentaatinya. Apa? Sami'na wa atokna. Itu firman Allah. Firman Allah saja Anda tolak, bagaimana dengan ucapan saya? Karena Allah memberikan sebuah pernyataan. Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, tetapi kamulah akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban apa yang kalian perbuat. Begitu, Pak. Tapi kuncinya kita ikhlas apa ikhlas? Kita kuncinya ikhlas apa ikhlas? Apa? Kuncinya? Ikhlas? Kalau kita dalam Islam, kuncinya ikhlas apa ikhlas? Oke, baik. Syarat diterimanya amal di dalam Islam, lihat saya, Pak. Ya. Syarat diterimanya amal di dalam Islam itu adalah yang pertama, ya, adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba'ur Rasul. Rasulullah SAW bersabda ketika khutbatul hajah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah? Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Haji wada, inilah khutbatul hajah, khutbah terakhir Rasulullah. Ya, fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebenar-benarnya perkataan adalah firman Allah dalam Quran. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Syarat diterimanya amal pertama adalah ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba'ur Rasul. Makanya Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amroini lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah. Kutinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, selama kalian berpegang kepada Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Begitu, itu jawaban Quran dan jawaban hadis. Sudah saya nyatakan di dalam dua perspektif sumber hukum Islam, Quran dan hadis. Begitu. Ikhlas dan ittiba'ur Rasul. Oke, terjawab ya, terjawab sudah. Ada lagi? Ada lagi saya tanyakan. Akang karena orang Sunda boleh dipanggil debater yang ditakuti Kristen di muka bumi, boleh. Terserah Bapak mau memanggil apa saya. Intinya Bapak berarti AA gitu ya. Itu AA Yonat. Nah, itu panggilan saya AA. Jadi nanya istrinya seberapa? Istrinya berapa? Nembe hiji data aya nu kersaeun. Abdi mah teu aya nu. Berani nggak sarua? Katanya Islam. Berani Gak dua. ada ngomongan apa gimana? Berani 2, 3. Bukan masalah berani atau tidaknya, nggak ada yang mau, Pak. No. Iya, nggak ada yang mau. Soalnya saya nggak ganteng orangnya, nggak pinter, makanya nggak ada yang mau. Oke, siap. Nah, oke, paham ya. Jadi apa pertanyaan bahasa Indonesianya? Bukan, nggak ada yang mau. Soalnya saya nggak ganteng, nggak kaya. Enggak, berarti bukan kegantengan, jodoh malah rezeki maut bukan masalah ganteng. Iya, maksudnya kan asbabnya kan begitu, Pak. Kalau ganteng kan banyak yang suka. Kalau saya kan nggak ganteng. Allah, berdoalah engkau niscaya Allah kabulkan. Amin insyaallah. Bukan karena kegantengan. Siap. Amin. Doakan saja ya. Terus apa lagi? Oke, berarti nggak berani 2 ya, takut mati. Bukan nggak berani. Ya, belum ada jodoh. Oh, belum ada jodoh. Gitu. Ya oke. Oke. Islam sampai mati. La tahab la tahzan innallaha ma'ana. Ya, Siap. takut sama orang beriman. Baik, terima kasih. Siap, Allahu Akbar. Yo, assalamualaikum. Kadang ada orang bertanya itu untuk menguji
kemampuan kita. Ada orang bertanya itu untuk mengetes. Ada orang bertanya karena pengen tahu. Ada orang bertanya untuk menguji kemampuan kepemahaman agama kita. Ya, nggak usah diuji-uji saya. Saya ini lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya lulusan